Halo para remaja sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Firar Fajri. Dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik tentang remaja di umur gue ya. Tentang remaja ya, yaitu gue sendiri yang umurnya 17 tahun. Di umuran segini, gue menghadapi dengan kebingungan tentang masa depan yang tidak pasti. Gue memikirkan tentang kuliah dan gue melihat jurusan prodi, dan ada banyak yang gue tertarik dari prodi tersebut, dari jurusan tersebut. Nah, yang gue bingungin adalah ketika gue ingin memilih tersebut, ada ketakutan bahwasannya apa yang terjadi jika gue salah jurusan, apa yang terjadi ketika gue memilih jurusan tersebut ternyata tidak sesuai dengan keinginan gue. Dan gue selalu memikirkan hal tersebut ketika gue melihat jurusan lain ini cocok, ketika gue melihat jurusan lain ini cocok. Namun hal yang tidak bisa diubah adalah ketakutan terhadap ketidaksuksesan, kegagalan, dimana gue takut untuk memilih jurusan tersebut karena gue takutnya di masa depan nanti ketika gue memilih jurusan tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang gue mau, dan ternyata peluang pulang untuk kerjanya ternyata tidak sebesar itu. Dan itu yang ngebuat gue remaja gue seperti itu, yang bikin gue bingung. Orang tua gue ya, orang tua mengizinkan gue untuk pilih apapun. It's your choice gitu kan, untuk memilih apapun, untuk memilih jurusan apapun. Dan gue termasuk SMA-nya yang memilih jurusan IPS, dan pasti dong atau enggak ke hukum, atau enggak ekonomi, atau enggak sosiologi gitu. Nah, yang gue concern adalah kenapa tidak ada yang memberitahu bahwasannya bakal ada pilihan sulit di masa depan seperti ini. Bakal ada momen ketika kita remaja seperti ini, ketika kita ditentukan dengan pilihan yang sangat sulit seperti ini, dan tidak ada yang memberitahu kita, dan kita diberitahu terlambat. Kenapa kita tidak diberitahu sejak kita SMP? Mungkin ada beberapa guru yang memberitahu, namun tidak pernah sesulit ini ketika kita ingin memilih gitu. Dan ternyata hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita remaja, kita selalu melihat bahwasannya hidup ini seperti yang kita inginkan. Kita memiliki teman yang begitu baik, kita memiliki teman yang begitu solid, dan kita memiliki keluarga yang begitu harmoni. Namun ketika kita menghadapi dunia nyata, teman bisa saja pergi begitu saja, keluarga bisa saja menuntut lebih daripada yang kita bisa, dan yang hanya mendukung kita hanya diri kita sendiri. Dan itu kita tidak pernah diberitahu bahwasannya sehancur apa dunia ini. Kenapa tidak ada yang memberitahu bahwasannya dunia ini bakal sehancur seperti ini? Bahwasannya kita ditunjukkan bahwasannya dunia itu akan lebih indah ketika kita dewasa. Dan tidak ada yang pernah mengatakan bahwasannya dunia itu ketika kita kecil, dunia itu tidak indah. Dan bagaimanapun kebingungan tersebut membuat gue kayak hal yang ngerubah gue adalah gue sendiri gitu. Ternyata yang menjadi kendali atas diri kita adalah kita sendiri. Dan kita beranggapan bahwasanya ketika kita mengikuti hidup ini seperti aliran sungai, maka hidup kita akan baik-baik saja. Iya, akan baik-baik saja. Namun
tidak ada yang namanya perkembangan, tidak ada yang namanya penurunan. Hidup bakal flat. Apakah manusia ingin hidup seperti itu? Apakah manusia ingin punya hidup yang membosankan seperti itu? Dan aku sadar bahwasannya hidup ini, dan aku sadar sekarang bahwasannya hidup sekacau ini dan tidak sesuai dengan keinginanku. Dan aku baru menyadari bahwasannya orang-orang di sekitarku tidak sebaik yang aku kira. Bahwasannya apa yang aku inginkan ternyata tidak yang aku inginkan. Bahwasanya dunia ini amat sangat tidak terprediksi. Dan bagaimanapun kita selalu menyalahkan kepada alam semesta. Bahwasanya kenapa kita hidup di dunia ini? Kenapa dunia ini terlalu jahat untuk ditepati? Yang hanya bisa menjawab dirimu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menjawab pertanyaan itu, hanya dirimu sendiri. Maka hiduplah seperti apa yang kau inginkan, bukan hidup seperti yang orang lain inginkan. Engkaulah yang memegang hidup ini. Engkaulah yang mengendalikan hidup ini. Engkaulah yang mengendalikan hidup ini dengan dirimu sendiri, oke? Dengan engkau memegang kemudi atas hidupmu sendiri. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi badai, yang bisa kita lakukan bukan pasrah, namun kita hadapi badai tersebut hingga badai selesai dan peperangan sudah dimenangkan. Oleh karena itu, live the way what you believe, and life the way it is what it is. Mungkin itu nasihat dari gue, seorang remaja yang umurnya baru 17 tahun. Dan mungkin buat yang nonton video ini, I hope you make your own path. Semoga lu punya jalan lu sendiri. Jangan ikuti kata orang lain. Be yourself. Thank you.